Indonesia Rayaku, karya Pendeta Si Lestari. Karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, kemerdekaan menjadi milikmu. Curahan darah para pejuang, teriakan rakyat, bakar gelora jiwa. Tanpa gentar, rakyat maju bagimu. Oh Indonesiaku, kami terus mendukungmu. Tangan Tuhan Yang Maha Esa tetap memegangmu untuk kuat. 77 tahun kini usiamu. Rakyatmu terus berkarya, mengharumkan namamu di kancah dunia. Kami akan terus berkarya. Merah putih harus terus berkibar. Saat-saat pandemi melanda, saat semua aktivitas hidup tiada, seakan engkau di ujung tanduk, seakan tiada daya untuk berbuat. Pulihlah Indonesia Rayaku, tanahku, negeriku yang kucinta. Bangkitlah Indonesia Rayaku, tanah tumpah darah yang tercinta. Pulihlah Indonesia Rayaku, masih ada lutut yang bertelut menaikkan doa-doa bagimu. Bangkitlah Indonesia Rayaku, ada tangan-tangan yang terangkat memohonkan berkat pemulihan bagimu. Kami berdiri bagimu Indonesiaku, kami memohon bagimu bangsaku. Tangan Tuhan memulihkanmu, tangan Tuhan membuatmu bangkit. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
kembali. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, pemelihara kehidupan setiap bangsa Indonesia, pemilik kehidupan setiap manusia. Sungguh kami bersyukur untuk pertolongan penyertaan tangan Tuhan selama 77 tahun di dalam segala lika-liku dan dinamika bangsa negara kami Indonesia. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menyertai di dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Pada saat ini bersama-sama kami akan memulai ibadah kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Kiranya pertolongan Tuhan senantiasa memimpin setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah kemerdekaan Indonesia Raya Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya akan membacakan Roma 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Mari kita bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah Tuhan doa kami. Seluruh melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan sekali lagi, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Firman saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Arumi. Kami mempersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan sudah mengizinkan kami, bangsa Indonesia, menikmati kemerdekaan yang kami percaya berasal dari Tuhan. Sehingga di tahun ini, di dalam tahun pergumulan kami, ada berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. 77 tahun lamanya kesetiaan Tuhan terbukti atas kami. Karena itu di dalam peringatan kemerdekaan ini, kami kembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Berkati kami di dalam perenungan pada hari ini, kiranya kasih Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan ya kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun, Dirgahayu Indonesia. Kita bersama-sama bersyukur dan tema tahun ini, tema kemerdekaan kita adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sungguh sangat menarik, sehingga dari tema kemerdekaan Indonesia itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, dipulihkan dan bangkit. Yang saya ambil di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Saya membacakan bagi kita di dalam ayat yang ke-17 dan ayat 18 serta ayat 20. Silakan kita semua boleh menyimak firman Tuhan ini secara bersama-sama. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 2 tahun sekian bulan kita mengalami situasi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian menghasilkan sebuah gaya hidup yang baru yang kita kenal dengan new normal. Semua model kehidupan kita menjadi berubah dan kita betul-betul mengalami situasi yang tidak mudah dalam masa itu. Tetapi saya mau mengajak kita semua supaya kita melihat bahwa di dalam Alkitab, di dalam kebenaran
Kristen, di dalam iman yang kita sudah miliki di dalam Tuhan, janji pemulihan akan situasi-situasi yang sulit itu sungguh terbukti. Tuhan kita menggenapi setiap janjinya dan Tuhan kita menjamin janji-janjinya bagi kita. Saya ingin kita langsung melihat di dalam bagian Nehemia pasal yang kedua. Saya ingin menceritakan dulu kronologi yang terjadi di dalam kitab Nehemia ini. Pada saat itu bangsa Israel mengalami masa yang kelam oleh karena mereka mengalami pembuangan di tanah Babel. Ini merupakan sebuah masa di mana keturunan demi keturunan tidak akan pernah bisa melupakan, sebab ini masa-masa yang sangat sulit bagi bangsa Israel, bukan dalam hitungan 2 tahun seperti ketika kita mengalami penderitaan dalam masa pandemi, tetapi 70 tahun. Bangsa Israel semenjak terjadi penyerangan, terjadi pemisahan utara dan selatan, kemudian terus berusaha untuk berjuang dengan peperangan yang banyak sekali harus mereka alami. Dalam satu titik, maka bangsa Babel yang besar itu mengalahkan Yehuda, ya, mengalahkan Yehuda. Dan ketika mengalahkan Yehuda, mereka ditawan ke Babel dan mereka mengalami penawanan itu selama 70 tahun lamanya. Tetapi jika kita melihat lebih jauh kondisi pembuangan bangsa Israel ke Babel, ini merupakan kondisi krisis. Ya, secara ekonomi mereka krisis, secara politik mereka krisis, secara sosial mereka krisis, secara moral mereka juga mengalami krisis. Tetapi sebenarnya krisis yang paling utama yang terjadi pada saat itu adalah krisis spiritual. Mereka hidup tidak setia kepada Tuhan, sehingga dalam satu titik Tuhan mengizinkan pendisiplinannya berjalan atas bangsa itu, sebab bangsa itu menolak setia, mereka menyembah berhala, dan kemudian Tuhan menyerahkan bangsa ini, bangsa pilihannya, umat kesayangannya kepada bangsa Babel, bangsa kafir. Sebagian orang yang ada di dalam sana mungkin kecewa. Mengapa orang-orang pilihan Tuhan izinkan ditundukkan kepada orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam kondisi ini merupakan kondisi pendisiplinan bagi bangsa Israel. Sebab mereka mengalami krisis secara spiritual. Ketika mereka mengalami penawanan, ketika mereka berada di tanah pembuangan, disitulah bangsa Israel merasakan betul ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak menyandarkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, tidak ada hal baik terjadi. Mereka betul-betul mengalami penderitaan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa? Di dalam kitab Nehemia, bahkan sebelumnya kitab Esra, ya, menunjukkan bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan kita ketika Dia menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel, selagi mereka di dalam penderitaan, Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk menyerukan janji keselamatan bagi bangsa Israel. Itu menunjukkan bahwa ketika Tuhan mendisiplin anak-anaknya, penghukuman dan penderitaan yang dialami oleh orang Israel itu tidak akan berlangsung seterusnya. Sebab ada waktunya di mana Tuhan akan datang sebagai Mesias. Dan ini dibuktikan. Di dalam kitab Nehemia kita melihat bersama-sama bahwa pada saat itu bangsa Babel yang besar, ya, ternyata memiliki lawan yang lebih besar lagi. Mereka kemudian mendapat serangan dari kerajaan Persia. Mereka mengalami serangan dari kerajaan Persia yang juga besar, lalu kemudian menundukkan Babel, dan kemudian bangsa-bangsa yang berada di dalam kekuasaan Babel secara otomatis menjadi di bawah kekuasaan Persia. Dan raja-raja Persia adalah raja-raja yang kemudian mengizinkan bangsa Israel pulang kembali ke tanahnya. Kita lihat dalam kitab Esra, di mana di situ dalam pemerintahan Raja Kores, raja yang memimpin
Babel menyerang, pemimpin Persia menyerang Babel, kemudian mengizinkan orang-orang Israel kembali pulang ke tanah mereka. Sehingga kita mengenal ada yang namanya Zerubabel, Esra, adalah pemimpin-pemimpin rombongan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Babel itu pulang kembali ke negaranya. Dan kalau kita melihat lagi di dalam bagian ini, Nehemia, ketika itu Nehemia melayani di saat pemerintahan Raja Artasasta. Ya, kita bisa melihat itu di dalam Nehemia pasal 1 dan Nehemia pasal 2 dijelaskan di sana. Dan ketika Nehemia melihat dan mendengar tentang kondisi Yerusalem, Nehemia memberanikan diri untuk bicara kepada Raja Artasasta, meminta supaya dia pun membawa bangsanya pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem yang menjadi simbol kekuatan bagi bangsa Israel. Dan ternyata Tuhan membuka hati Raja Artasasta sehingga mereka diizinkan pulang, dan sampailah kita di dalam perikop ini. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ketika Raja Artasasta itu memberikan izin kepada Nehemia untuk pulang, maka dikatakan tibalah aku di Yerusalem. Ini yang dikatakan Nehemia. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama dengan beberapa orang yang menyertai aku. Demikian malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang habis dimakan api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini seolah-olah kita melihat bagaimana Raja Persia itu demikian baik ya, bisa kemudian mengizinkan bangsa itu dari keterpurukan kembali ke kotanya dan membangun kembali kotanya. Tetapi tidak sadarkah kita bahwa sebenarnya inilah bentuk penggenapan pemulihan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Seorang Artasasta, seorang Kores, mereka juga bukan orang-orang yang mengenal Allah. Mereka juga orang-orang yang punya kepentingan secara politis. Tetapi Tuhan memakai kedua orang ini atau bahkan kerajaan Persia untuk menjadi alat mengizinkan bangsa Israel membangun kembali Yerusalem. Di balik kebaikan Raja Kores, kebaikan Raja Artasasta, kebaikan kerajaan Persia kepada Israel, sebenarnya ada Tuhan sebagai sutradara agung yang memulihkan bangsa itu melalui cara-cara yang unik dan tidak terpikirkan manusia. Sehingga dari sini saya ingin kita belajar hal yang pertama, bahwa Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan pemulihan itu, Tuhan betul-betul menggenapi perjanjiannya. Dan dia melakukannya dengan cara yang di luar pemikiran. Ketika bangsa Israel berada di dalam keputusasaan 70 tahun, Tuhan memberikan jalan keluar yang sedemikian rupa begitu indah. Sehingga kita juga percaya kalau kita belajar, kita aplikasikan dalam masa sekarang. 2 tahun sekian bulan lamanya kita mengalami situasi yang tidak mudah di masa pandemi. Pemerintah pusat tidak mudah. Para aparatur pemerintah menghadapinya juga tidak dengan mudah. Para pengusaha, orang-orang awam, rakyat-rakyat kecil, bahkan gereja-gereja Tuhan, semua menghadapi situasi yang sulit sebab gaya hidup new normal itu sangat tidak mudah untuk kita alami. Sekarang COVID masih ada, beberapa orang masih terinfeksi, tetapi kita melihat ada hal baik yang terjadi. Kita mendengar banyak orang yang katakan kondisi tidak mungkin akan berubah. Selamanya kita akan hidup di dalam new normal, selamanya kita akan hidup di dalam rumah kita, tidak bisa berinteraksi keluar dan segala macam. Ucapan-ucapan yang penuh dengan keputusasaan mungkin sempat kita dengar, bahkan mungkin sempat kita lontarkan dalam perkataan kita di tahun-tahun awal kita mengalami pandemi. Tapi mari kita lihat Tuhan kita memulihkan dengan begitu indah, sehingga di hari ini kita bisa mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan. Sehingga kita mengalami pemulihan dan marilah kita percaya Bapak Ibu,
bahwa Tuhan sanggup memulihkan gereja kita, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, dan Tuhan sanggup memulihkan bangsa kita. Ketika kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bangkit. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku, dikatakan, berkatalah mereka, kami siap membangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami siap membangun bukan hanya sebuah tekad untuk mendirikan kembali tembok Yerusalem, tetapi kata membangun di sini lebih spesifik diartikan kami siap bangkit. Kata Ibrani menunjuk kepada kata itu, kami siap bangkit. Pemulihan hubungan yang terjadi antara Israel yang kembali dikasihi oleh Allah mendatangkan sebuah semangat yang baru bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengerti akan kasih penyelamatan Tuhan, maka itu pun mendatangkan sebuah semangat untuk benar-benar bangkit. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada tantangan dikatakan di situ dalam ayat yang ke-9, ada Sanbalat. Ada orang-orang yang lain yang tinggal di sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Amon, orang Arab, orang Horon, ya, orang-orang yang ada di sana, Tobias, Sanbalat. Mereka berusaha untuk menentang pembangunan ini. Mereka berusaha menghambat, tetapi dikatakan oleh Nehemia, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah semangat itu dalam diri kita? Ketika saat ini kita mulai melihat bahwa doa kita dijawab. Doa kita yang di dalam pergumulan menghadapi pandemi sekian lama dijawab oleh Tuhan. Sedikit demi sedikit karena kita melihat secara nyata di dalam gereja kita juga di dalam peribadatan kita sudah mulai tidak lagi melakukan pembatasan jarak, kita tidak lagi melakukan pembatasan jumlah orang yang hadir, dan kita bersyukur bahwa kalaupun ada di antara jemaat GKKA yang mengalami positif COVID, itu pun berada di dalam penyertaan Tuhan. Kita melihat, kita menyaksikan bagaimana doa kita yang kita naikkan dengan segenap hati mulai dijawab oleh Tuhan. Dan marilah itu kemudian membuat kita memiliki sebuah semangat, aku siap untuk bangkit. Dan itu disuarakan di dalam tema kemerdekaan Indonesia, bangkit lebih kuat. Marilah itu boleh menjadi komitmen kita. Aspek kehidupan apa dalam kehidupan kita yang kita mengalami keterpurukan saat ini? Mungkin secara ekonomi kita mulai kembali merayap untuk menormalkan kembali. Mungkin ada di antara kita yang relasi kita satu dengan yang lain setelah pandemi ini mengalami jarak. Ada banyak hal yang kita alami sebagai dampak dari pandemi. Mari kita katakan bersama-sama, serentak, seperti semangat bangsa kita. Mari kita siap untuk bangkit. Bangkit lebih kuat, bangkit untuk maju, mengikuti rencana Tuhan untuk betul-betul hidup di dalam pertolongan Tuhan, membangun kembali kehidupan kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Marilah kita hidup di dalam pemulihan Tuhan dan membuat kita meresponi kehidupan kita. Mari dalam usia Indonesia yang ke-77 tahun dan hari yang baru yang terus Tuhan anugerahkan kepada kita katakan kita siap untuk bangkit dan mengerjakan keselamatan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi Indonesia, bagi hidup kami. Setelah Tuhan mengizinkan kami mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan memperlihatkan penyelamatan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami.
Karena itu berikan kami kekuatan, kobarkanlah semangat kami Tuhan, supaya kami mengalami pemulihan Tuhan dan kami bangkit lebih kuat. Ajar kami untuk terus hidup di dalam tuntunan-Mu, untuk bersemangat menjalani waktu demi waktu hidup kami, dan mempergunakan hari-hari hidup kami dengan bijaksana untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami untuk kami boleh berguna bagi bangsa kami memberi dampak bagi sesama kami, dan kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama pujikan lagu yang sudah kita kenal selama ini, dan kita menyanyikan bersama-sama Tanah Airku Tidak Kulupakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam pokok doa. Kita akan berdoa bagi bangsa kita yang saat ini sudah berusia hingga yang ke-77 tahun. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, di dalam kesempatan ini kami ingin berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa negara yang maju dan jauh dari perseteruan. Berkatilah pula semua kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di negara ini. Kami juga berdoa sebentar lagi akan ada pesta demokrasi yang akan mengadakan pemilihan presiden yang terbaru untuk memimpin negara kami ini. Kami menyerahkan untuk setiap partai-partai politik, Tuhan mengawal semuanya supaya berjalan dengan damai dan berjalan dengan penuh kebaikan dan tidak ada tipu muslihat. Kami juga menyerahkan untuk memimpin negara kami yang baru. Biarlah Tuhan memilihkan anak bangsa yang sesuai dengan keinginan Tuhan, ya Bapa. Orang yang takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa teladan bagi umat yang lain. Kami menyerahkan untuk setiap umat yang ada di tempat ini, di negara kami yang tercinta ini Tuhan. Tuhan senantiasa menjauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik, dari setiap orang-orang yang ingin menghancurkan negara kami tercinta, yang ingin menghancurkan Pancasila ini. Biarlah Tuhan senantiasa berada di pihak yang benar. Kami menyerahkan untuk setiap jajaran aparat yang ada yang takut akan Engkau. Biarlah mereka bekerja bersungguh-sungguh Tuhan. Mereka takut akan Engkau Tuhan dalam mengerjakan sesuatunya. Mereka mengembangkan tugas dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan semua ini. Kami juga menyerahkan setiap bencana yang ada ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk setiap anak-anak-Mu
untuk setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Biarlah Tuhan tutup bungkus semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau curahkan, Engkau balut hati mereka yang saat ini tertimpa musibah, dimanapun mereka berada. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Engkau melawat hati yang duka ya Bapa. Di mana-mana terdengar isak dan tangis, tetapi Engkau melawat satu persatu anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada negara kami tercinta ini. Biarlah pada saat ini dan selamanya kami tetap memiliki bangsa yang penuh cinta kasih dengan lautan tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kemerdekaan Indonesia yang ke-77, dan mari kita menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, mengizinkan kami menikmati kemerdekaan dalam tahun yang ke-77 bangsa kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Walaupun di dalam dinamika kami berbangsa dan bernegara, kami tetap mengalami perjalanan yang tidak mudah. Tapi terima kasih Tuhan, sebab pertolongan-Mu senantiasa cukup sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dan Engkau kiranya dimuliakan di dalam peribadatan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan kebaktian ibadah HUT Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita bersama-sama sekali lagi membangkitkan kemerdekaan Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!